Selamat datang rekan-rekan sejawat dan mahasiswa sekalian. Dalam sesi pembelajaran kita hari ini, kita akan membedah sebuah topik yang sangat krusial dan sejujurnya cukup kompleks dalam bidang onkologi dan hepatologi, yaitu patofisiologi karsinoma hepatoseluler atau yang sering kita singkat sebagai KSC. Mari kita telaah proses ini secara logis dan mendalam. Kita akan memulai perjalanan dari tingkat mikroskopis, yakni instabilitas genomik di dalam nukleus, hingga memahami bagaimana perubahan biomolekuler tersebut akhirnya bermanifestasi secara klinis pada pasien yang kita hadapi di bangsal sehari-hari. Sebagai pijakan awal, mari kita renungkan data epidemiologis berikut. Berdasarkan laporan dari Globocan dan WHO, sekitar 90% dari seluruh kasus kanker hati primer di dunia adalah karsinoma hepatoseluler. Nah, ini bukan sekedar statistik mati di atas kertas. Angka ini adalah representasi nyata dari urgensi klinis dan tingkat mortalitas yang sangat tinggi. Memahami mekanisme patofisiologi penyakit ini bukan sekedar pelengkap wawasan akademis ya, melainkan sebuah kewajiban mutlak bagi kita, para praktisi medis, untuk merumuskan strategi penanganan dan deteksi dini yang tepat sasaran. Untuk memudahkan pemahaman, alur logika kita hari ini akan bergerak sistematis. Kita akan membahas landasan etiologisnya terlebih dahulu, berlanjut ke karsinogenesis molekuler, perombakan vaskularisasi dan metabolisme seluler, memahami subtipe molekuler KHS, hingga aplikasi diagnostik presisi, dan tentu saja ditutup dengan kesimpulan yang utuh. Kita mulai dengan bagian pertama, yaitu landasan etiologis dari karsinoma hepatoseluler. Mari kita lihat gambaran besarnya terlebih dahulu. Sangat penting untuk dipahami bahwa, berbeda dengan kanker lain yang mungkin muncul secara sporadis pada jaringan yang sehat, KHS ini hampir secara eksklusif berkembang di atas jaringan hati yang sudah rusak parah atau mengalami sirosis. Semuanya berawal dari satu titik, inflamasi kronis. Ini bisa dipicu oleh agen virus seperti infeksi hepatitis B atau T, maupun paparan toksin kronis seperti alkohol. Nah, siklus nekroinflamasi yang terus-menerus ini secara patologis akan membangunkan sel stelata hepatik yang tadinya diam. Sel-sel ini kemudian berubah wujud menjadi myofibroblas yang memproduksi matriks ekstraseluler secara masif. Akibatnya, terjadilah fibrogenesis atau pembentukan jaringan parut. Lingkungan mikro yang rusak dan terus meradang inilah yang sebenarnya menjadi lahan sangat subur bagi tahap ketiga, yakni memicu terjadinya mutasi seluler. Kalau kita zoom in ke tingkat molekuler pada lingkungan yang inflamasi tadi, apa yang sebenarnya terjadi? Di sana terdapat pelepasan sitokin proinflamasi secara konstan, khususnya TNF-alfa dan interleukin 6. Sitokin-sitokin ini bukan sekedar molekul penanda pasif rekan-rekan. Mereka secara aktif memicu jalur persinyalan intraseluler, seperti JAK-STAT. Jalur ini pada gilirannya akan memaksa sel-sel hepatosit yang sebenarnya sudah rusak untuk terus bertahan hidup dan membelah diri secara menyimpang. Bersamaan dengan itu, stres oksidatif memproduksi reaktif oksigen species, atau ROS dalam jumlah berlebihan. ROS ini ibarat peluru nyasar, mereka menghantam dan merusak struktur DNA, meninggalkan jejak berupa akumulasi penanda 8-OHDG. Jika sistem perbaikan seluler kita, yaitu base excision repair, gagal beroperasi optimal, maka kerusakan DNA tersebut akan mengeras menjadi mutasi titik yang permanen. Inilah saudara-saudara, percikan awal menyalakan api onkogenesis. Selanjutnya, kita akan mendalami bagaimana karsinogenesis molekuler dan epigenetika mengambil alih proses ini. Setelah kita memahami dasar inflamasinya, mari kita tembus membran sel dan masuk langsung ke dalam intinya, ke nukleus, untuk mengeksplorasi instabilitas genomik. Berkat kemajuan next generation sequencing, sekarang kita tahu bahwa KHS memiliki tingkat heterogenitas genetik yang luar biasa tinggi. Namun, di tengah kekacauan itu, ada 3 mutasi pendorong atau driver mutations utama yang sangat konsisten ditemukan dan wajib Anda pahami. Pertama, mutasi pada promotor TERT. Ini ditemukan pada sekitar 60% kasus. Secara biologis, mutasi ini memungkinkan sel kanker untuk mempertahankan panjang telomer mereka. Hasilnya, sel tersebut berhasil menghindari penuaan alami atau senescence dan mencapai immortalitas. Luar biasa, bukan? Kedua, mutasi pada gen penekan tumor yang sangat krusial yaitu TP53 yang kebetulan sering berkorelasi dengan paparan aflatoksin. Mutasi ini melumpuhkan fungsi apoptosis, membuat sel tidak bisa melakukan bunuh diri terprogram saat rusak. Dan ketiga, mutasi CTNNB1 atau beta-katenin. Ini memicu jalur Wnt secara abnormal, mendorong sel untuk berproliferasi tanpa henti. Tapi tunggu dulu, urutan genetika saja tidak menceritakan keseluruhan patologinya. Kita harus memasukkan konsep epigenetika ke dalam persamaan ini. Secara ilmiah, epigenetika adalah modifikasi ekspresi genetik yang terjadi tanpa mengubah urutan basa DNA itu sendiri sama sekali. Coba kita evaluasi fenomena hipermetilasi DNA sebagai contoh klinisnya.
Penambahan gugus metil pada area promotor dari sebuah gen penekan tumor, sebut saja RSSF1A, akan membungkam fungsi gen tersebut secara total. Proses ini lazim kita sebut gene silencing. Lebih parahnya lagi, ada yang namanya modifikasi protein histon. Modifikasi ini secara patologis mengubah cara DNA dikemas, membuka gulungan kromatin, dan malah mengaktifkan onkogen yang pada kondisi normal seharusnya tertidur pulas. Jadi kedua mekanisme mematikan ini, mutasi dan epigenetika, bekerja saling bahu-membahu memicu keganasan. Memasuki fase ketiga, kita akan melihat bagaimana sel tumor memodifikasi vaskularisasi dan memprogram ulang metabolisme mereka. Setelah kita melihat instabilitas di level nukleus tadi, pertanyaan klinisnya adalah, bagaimana kekacauan genetik ini bermanifestasi secara makroskopis pada organ hati? Terjadi sebuah perbedaan hemodinamik yang sangat dramatis. Secara fisiologis, hati yang sehat itu menerima sekitar 75% suplai darahnya dari vena porta, darah yang memang miskin oksigen tapi kaya sekali akan nutrisi dari usus. Namun selama proses karsinogenesis, tumor KAS secara sistematis mensabotase aliran ini. Melalui aktivitas neoangiogenesis yang dipicu oleh aktivasi reseptor proangiogenik seperti VFGR, terjadi proses yang kita namakan arterialisasi. Tumor membajak suplai darahnya, sehingga kini suplai utamanya beralih ke arteri hepatika. Nah, pemahaman patofisiologis inilah yang sebenarnya menjadi fondasi dari prinsip pembacaan radiologi yang Anda lakukan setiap hari. Ini menjelaskan secara presisi mengapa pada CT scan atau MRI multifase, kita selalu mencari pola wash-in yang sangat terang pada fase arterial, yang kemudian segera disusul oleh pola wash-out pada fase vena. Selain merombak arsitektur pembuluh darahnya, sel KHS juga memprogram ulang metabolisme internal mereka secara drastis. Ini adalah fenomena biokimia klasik yang kita kenal sebagai efek Warburg. Kalau kita pakai logika fisiologis yang normal, sebuah sel pasti akan memilih fosforilasi oksidatif jika ada oksigen, karena itu jauh lebih efisien dalam memproduksi energi atau ATP. Tapi sel kanker ini unik. Sel KHS justru lebih memilih memakai jalur glikolisis anaerobik untuk menghasilkan laktat, bahkan ketika di sekitarnya terdapat oksigen yang berlimpah. Anda mungkin berpikir, mengapa sel ini memilih jalur yang sangat tidak efisien? Jawabannya sebenarnya sangat logis. Jalur glikolisis ini sangat cepat dalam menyediakan intermediat metabolik. Ini adalah blok-blok bangunan dasar seperti lipid dan asam nukleat. Molekul-molekul inilah bahan baku esensial yang sangat dibutuhkan oleh sel tumor untuk menunjang pembelahan sel yang masif, cepat, dan agresif. Berangkat dari pemahaman metabolik tadi, mari kita beralih ke klasifikasi subtipe molekular KHS. Paradigma kedokteran modern menuntut kita untuk membuang jauh-jauh pandangan lama yang menganggap KHS sebagai satu entitas penyakit yang seragam. Sama sekali tidak. Secara akademis, kita bisa membagi ini ke dalam dua kutub utama. Di satu sisi, ada kelas proliferatif. Subtipe ini sangat erat kaitannya dengan infeksi virus hepatitis B, mutasi gen TP53 yang tinggi, dan produksi alfa-fetoprotein atau AFP yang melonjak tajam dalam serum. Secara klinis, sangat agresif dengan histologi derajat tinggi. Di sisi lain, kita memiliki kelas non-proliferatif yang umumnya diinduksi oleh hepatitis C atau sirosis karena alkohol. Ciri khas molekulernya adalah mutasi CTNB1. Nah, meskipun secara mikroskopis mereka tampak lebih berdiferensiasi baik, ada satu poin klinis krusial yang harus sangat Anda waspadai. Subtipe ini seringkali bersifat immune cold atau dingin secara imunologis. Artinya, lingkungan mikronya sangat sepi dari infiltrasi sel T sitotoksik CD8+. Konsekuensinya, subtipe ini seringkali menunjukkan resistensi yang luar biasa kuat terhadap terapi imunoterapi standar. Selanjutnya, bagaimana kita menerjemahkan semua ilmu biomolekuler ini ke dalam diagnostik presisi dan strategi terapi? Disinilah letak jembatan intelektual antara riset di laboratorium dengan tata laksana nyata di bangsal. Salah satu inovasi klinis paling revolusioner saat ini adalah penerapan biopsi cair atau liquid biopsy. Selama berdekade-dekade kita sangat bergantung pada pemeriksaan AFP, yang kita tahu persis memiliki batasan sensitivitas yang cukup mengganggu. Saat ini, paradigma kita telah bergeser pada deteksi asam nukleat dari tumor itu sendiri, yaitu Circulating Tumor DNA atau ctDNA yang beredar bebas di dalam plasma darah pasien. Kemampuan teknologi kita untuk mendeteksi fragmen DNA spesifik seperti mutasi promotor TERT hanya melalui tes darah tepi sederhana membuka peluang emas. Kita kini bisa mendeteksi keganasan pada pasien sirosis jauh lebih dini, bahkan seringkali sebelum nodul hepatoma itu muncul dan terlihat pada layar pencitraan radiologi konvensional. Namun demikian, di balik kemajuan diagnostik tersebut, intervensi farmakologis kita seringkali masih menemui tantangan berat. Coba kita asah nalar klinis kita melalui pertanyaan ini.
mengapa sel kanker seringkali pada akhirnya mengembangkan resistensi terhadap obat-obatan target yang canggih, seperti inhibitor multikinase dalam kurun waktu yang relatif singkat, yaitu hanya sekitar 6 hingga 9 bulan setelah terapi dimulai? Jawaban logis dari fenomena tersebut terletak pada apa yang kita istilahkan dalam biologi kanker sebagai mekanisme pelarian atau escape mechanism. Sel hepatoma adalah sel yang memiliki daya adaptasi luar biasa. Ketika agen farmakologis kita sukses memblokade jalur persinyalan utama pembentukan pembuluh darah seperti VEGFR, sel tumor ini tidak lantas menyerah dan mati begitu saja. Sebagai bentuk kompensasi, mereka dengan cerdas menggeser ketergantungan hidupnya dengan mengaktifkan kaskade persinyalan lain, misalnya jalur FGFR atau Fibroblast Growth Factor Receptor. Dengan mengaktifkan jalan pintas alternatif ini, tumor mampu mempertahankan laju proliferasinya dan pada akhirnya menggagalkan efektivitas klinis dari obat yang awalnya bekerja dengan baik. Menyadari keterbatasan monoterapi inhibitor kinase inilah, dunia kedokteran melangkah maju memasuki era kombinasi imunoterapi yang saat ini telah menjadi standar emas penanganan KHS stadium lanjut. Kita melihat sebuah sinergi ilmiah yang sangat elegan dengan menggabungkan atezolizumab dan bevacizumab. Atezolizumab, sebuah agen anti-PDL1, bekerja dengan melepaskan rem pada sistem kekebalan tubuh pasien sehingga sel T bebas berekspresi menyerang antigen tumor. Tapi, efektivitas sel T ini tentu akan sia-sia kalau mereka tidak bisa menembus masuk ke dalam jaringan tumor, bukan? Disinilah peran brilian dari bevacizumab, sebuah anti-VEGF, masuk. Obat ini tidak sekedar memblokir pembentukan pembuluh darah baru, tapi secara fisik memodifikasi lingkungan mikrotumor dengan menghilangkan kondisi imunosupresif yang diciptakan oleh molekul VEGF. Artinya, bevacizumab membuka pintu gerbang, membuat jaringan tumor menjadi permeabel dan mudah ditembus oleh pasukan sel T sitotoksik yang tadi sudah dipersenjatai oleh atezolizumab. Kita telah tiba pada bagian terakhir, kesimpulan dan masa depan onkologi presisi. Rekan-rekan sekalian, kita telah menuruni tangga ilmu pengetahuan yang panjang, dari level etiologi di tingkat makro hingga resolusi mutasi DNA di tingkat mikro. Untuk mensintesis seluruh perkuliahan kita hari ini, saya ingin Anda mengingat satu analogi ilmiah sentral ini. Patofisiologi KHS pada hakikatnya adalah sebuah orkestra disfungsi genetik, epigenetik, dan metabolik, yang pertunjukannya selalu terjadi di atas panggung inflamasi kronis. Poin paling krusial yang ingin saya sampaikan adalah, setiap elemen dalam kaskade ini, mulai dari kemunculan mutasi promoter TAART, akumulasi kerusakan akibat stres oksidatif, hingga pergeseran metabolisme laktat dan proses arterialisasi vaskuler, bukanlah sekedar teori biologi mati untuk dihafal. Sama sekali bukan. Setiap langkah tersebut adalah representasi dari target terapi, sebuah peluang intervensi presisi yang sangat real di masa depan, untuk menghentikan progresivitas penyakit ini. Sebagai penutup, kita harus menyadari bahwa arah masa depan penanganan kanker hati telah bermutasi. Kita bergerak dari metode pengobatan empiris yang konvensional menuju era onkologi presisi secara mutlak. Kedepannya, kita tidak akan lagi mengobati pasien hanya berdasarkan seberapa besar ukuran tumor atau klasifikasi anatominya saja. Kita akan mengintervensi berdasarkan profil genomik spesifik dan unik dari tiap sel kanker pasien yang dianalisis oleh teknologi integrasi multiomic dan kecerdasan buatan. Pertanyaannya sekarang, seberapa siap kita dan sistem layanan kesehatan kita untuk mengadopsi revolusi genomik ini dalam praktik klinis sehari-hari? Mari subscribe channel ini, Ruang Dosen, bila senang dengan video seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih atas dedikasi dan profesionalisme klinis Anda.